Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriadi Nur dari program studi S1 Teknik Sipil. Dalam podcast kita pada kali ini, kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, Ikhmawan Hairul Asmir dari aktivis Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Sebelum kita lebih lanjut, sekiranya untuk Ikhmawan bisa menceritakan dirinya atau memperkenalkan dirinya lebih lanjut. Baiklah, terima kasih kepada Adi sudah mengundang saya dalam podcast kali ini. Perkenalkan, nama saya Hairul Asmir dan saya juga berkuliah di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota. Asal saya dari Kabupaten Tanah Bumbu. Terima kasih untuk pemaparan dirinya. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang pengalaman organisasi. Jadi Ikhmawan bisa bercerita sedikit tentang pengalaman organisasi. Baiklah. Jadi bercerita sedikit, awal mula saya menggeluti organisasi mungkin dari SMP saat gabung ke organisasi siswa intrasekolah atau OSIS saat di SMP dulu. Nah, setelah di SMP jadi OSIS, saya termotivasi untuk mengikuti organisasi karena semenyenangkan itu mengikuti organisasi dengan nilai-nilai plus yang ada di dalamnya. Nah, kebetulan sekali saat masuk ke SMK Muhammadiyah Kusan Hilir, saya diamanahi sebagai ketua umum pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah di SMK tersebut. Nah, yang mana ini membuat saya mulai dari nol lagi karena baru pertama kali ber-IPM saat itu. Nah, saat ber-IPM di ranting banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat baik dari ayahanda-ayahanda, ibunda-ibunda, baik dari Muhammadiyah maupun Aisyah. Dan juga banyak sekali ilmu yang didapat saat ber-IPM dan bertemu orang-orang hebat pastinya, baik dari pimpinan itu sendiri atau dari pimpinan luar. Nah, terus setelah di ranting, saya diamanahi juga naik ke pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah juga di Kabupaten Tanah Bumbu. Di PDIPM Tanah Bumbu saya menjabat sebagai ketua bidang perkaderan selama 1 periode juga. Nah, setelah di PDIPM Tanbu, saya diamanahi teman-teman daerah lagi untuk naik ke pimpinan wilayah. Sekarang alhamdulillah diberi amanah di pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kalimantan Selatan periode ini 2021-2023 sebagai ketua bidang lingkungan hidup PWIPM Kalsel. Jadi Ikhmawan ini bertahap ya, dari ranting terus daerah sampai akhirnya ke wilayah. Itu bagaimana sih? Apakah ada tips dari Ikhmawan bagaimana cara mengatur organisasi dengan kehidupannya tuh? Jadi apakah ada tips untuk kawan-kawan yang gila organisasi? Untuk tips-tips sendiri mungkin dari manajemen waktunya. Biasanya kita yang keteteran itu di manajemen waktu, membagi waktu antara waktu berorganisasi, waktu untuk sekolah, waktu untuk belajar, waktu untuk keluarga, bahkan waktu untuk kita jalan-jalan sendiri. Kalau dari saya bisa dengan menggunakan sistem prioritas, dengan melihat prioritas mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Misalkan untuk waktu sekarang prioritasnya lebih ke keluarga. Nah, kita bisa lebih dulukan keluarga kita terlebih dahulu. Nah, bisa juga dengan cara membagi hari dan juga membagi waktu. Misalkan untuk hari weekday Senin sampai Jumat itu untuk belajar, untuk sekolah, untuk ke kampus, untuk organisasi-organisasi juga. Malamnya terus kita bisa istirahat, bisa nongki-nongki juga bareng teman. Terus di weekendnya bisa kita healing, bisa kita mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, membereskan kamar, ini itulah dan sebagainya. Dan juga mungkin bisa diisi dengan traveling kecil-kecilan dan juga diisi organisasi sedikit seperti itu. Ya, terima kasih atas pemaparan dan mengasihkan tipsnya untuk kawan-kawan yang di sana yang sedang menggeluti organisasi juga. Jadi itulah pemaparan singkat dari pengalaman organisasi mulai dari ranting, daerah sampai akhirnya ke tahap wilayah. Terus bagaimana cara memanage organisasi dengan waktu untuk keluarga, untuk teman, atau untuk
hal-hal yang bisa dilakukan. Semangat. Esok lebih berat. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itulah sekiranya pemaparan dari Hikmawan Hairul Asmir untuk pengalaman organisasi, serta tadi sudah membagikan tips bagaimana cara mengatur organisasi dengan keluarga ataupun hal-hal yang berkaitan dengan sekolah, pendidikan maupun untuk teman. Jadi dikarenakan Hikmawan Hairul Asmir ini sedang menggeluti bidang lingkungan hidup dan sebagai ketua ya, bisakah sedikit memaparkan apa sih itu bidang lingkungan hidup? Nah, jadi bidang lingkungan hidup sendiri itu adalah suatu bidang yang dimana bidang ini fokus ke arah lingkungan, baik secara lingkungan pribadi, lingkungan alam lah, kayak ekosistem. Oh ya, oke. Terus bagaimana program kerjanya yang mungkin bisa membangun minat masyarakat ataupun membangun minat sekeliling pribadi untuk sama-sama menjaga lingkungan ini? Untuk bidang lingkungan hidup sendiri, arah geraknya itu lebih terfokus kepada pencerdasan dan penyadaran aksi, yang mana pencerdasan ini dilakukan untuk memberikan pencerdasan kepada masyarakat, khususnya kepada kalangan pelajar, atas pentingnya kita menjaga lingkungan. Terus untuk aksi dan penyadaran ini kita bisa melakukan campaign untuk melakukan penyadaran kepada para pelajar dengan cara memberikan itu tadi campaign agar mereka nih sadar nih kalau bahwasannya lingkungan kita ini kalau rusak juga akan merusak masa depan kita, yang mana kita juga tinggal di bumi. Kalau bumi kita hancur, kalau bumi kita rusak, masa depan nanti kita akan tinggal di mana, seperti itu. Jadi di bidang lingkungan hidup ini apakah ada program kerjanya yang bisa melibatkan masyarakat ataupun menyadarkan masyarakat agar kita sama-sama untuk bisa membuka pikiran kita untuk menjaga lingkungan hidup ini? Untuk penyadaran seperti yang saya bilang tadi, fokus bidang lingkungan hidup ini ke penyadaran dan pencerdasan aksi. Nah, di mana penyadaran ini kita akan lebih aktif di sosial media. Kenapa di sosial media? Karena tidak bisa kita pungkiri zaman sekarang masyarakat dan para pelajar, para remaja sekarang lebih aktif di media sosial, baik di Instagram, Twitter, Telegram, dan lain sebagainya. Nah, kenapa penyadarannya di lewat media sosial? Secara tidak langsung mereka kan bisa nge-scroll nih, terus nggak sengaja lihat, pasti akan kebaca itu campaign-campaign yang ada di media sosial. Secara tidak langsung setelah mereka membaca mungkin akan tumbuh kesadaran yang kecil. Mungkin kesadaran itu akan tumbuh bertahap. Apabila akan dilakukan secara terus menerus, penyadaran ini mungkin akan semakin besar dan akan menimbulkan hal-hal positif. Luar biasa ya kinerja dari bidang lingkungan hidup ini. Luar biasa ya program kerja dari bidang lingkungan hidup ini. Bukan hanya dari kalangan pelajar tapi juga menarik perhatian untuk masyarakat agar kita bisa sama-sama menjaga lingkungan ini, menjaga ekosistem ini agar tetap terus seimbang. Terus sebelum kita lebih lanjut, bisakah Hikmawan untuk memberikan tips bagaimana kawan-kawan yang ada di rumah yang menyaksikan video ini bisa mengaplikasikan secara langsung untuk bisa menjaga lingkungan hidup ini? Untuk tips and triknya mungkin dari hal-hal kecil terlebih dahulu, dari diri kita sendiri. Misalkan kayak kita mengurangi penggunaan sampah plastik. Misalkan saya sebagai mahasiswa datang ke kampus seharian, itu biasanya saya membawa tumbler, botol minum. Dengan itu saya tidak akan menggunakan botol-botol plastik, tidak menggunakan kresek-kresek plastik untuk minum-minum. Terus bisa juga dengan cara kita menghemat listrik. Dengan kita menghemat listrik, misalkan contohnya ada charger, kita sudah memakai charger itu terus tidak terpakai lagi. Nah, jadi charger itu bisa kita lepas dari colokannya. Dengan itu kita juga menghemat listrik, karena melihat di Indonesia sendiri pembangkit listrik kita ini sebagian besar dari PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, yang mana PLTU ini bahan bakarnya dari batu bara. Batu bara ini akan dibakar,
terus menciptakan listrik, yang dimana hasil pembakarannya ini, asapnya ini menyebabkan tipisnya lubang-lubang ozon di permukaan bumi karena mengandung karbon yang sangat banyak, sehingga menyebabkan krisis iklim yang membuat suhu bumi ini semakin memanas setiap harinya. Mungkin itu aja tips and triknya dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan di rumah, di kampus, dan di mana saja lah, seperti itu. Luar biasa pemaparan dari Hikmawan. Semoga kita semua bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Hikmawan Hairul Asmir tadi, untuk sama-sama kita menjaga bumi ini agar tetap terus seimbang. Tak terasa kita sudah berada di akhir acara, di akhir podcast. Sebelum kita menutup, alangkah baiknya Hikmawan memberikan closing statement terlebih dahulu. Closing statement dari saya, dimanapun kalian berada, baik di rumah, di lingkungan manapun, tetap jaga lingkungan karena kita tinggal di bumi. Bumi adalah rumah kita. Kalau rumah kita rusak, kita mau tinggal di mana? Kalau bumi kita rusak, kita mau tinggal di mana? Jadi dimanapun kalian, dimanapun kita berada, tetap jaga lingkungan. Terima kasih untuk Hikmawan Hairul Asmir sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di podcast saya. Terima kasih lagi kembali. Semoga ilmu dan pemaparan Hikmawan bisa diterima dan juga bermanfaat untuk kalangan luas dan bisa diterima oleh masyarakat. Sekali lagi terima kasih. Sekian podcast pada kali ini. Salah hilap mohon dimaafkan. Saya Fitri Adinur pamit undur diri. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.